Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Saya dari kelompok 6, beranggotakan saya Alif Sukma Putra dan Mbak Ifatul Khairah akan mempresentasikan subbab metode penelitian kualitatif yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama, pemanfaatan pustaka atau literatur. Pemanfaatan pustaka berfungsi untuk menginformasikan kepada pembaca hasil-hasil penelitian lain yang berkaitan erat dengan penelitian yang dilakukan pada saat itu. Yang kedua, menghubungkan peneliti dengan literatur-literatur yang ada. Yang terakhir, mengisi celah-celah dalam penelitian sebelumnya. Pada setiap rancangan penelitian, baik itu kualitatif, kuantitatif, dan metode campuran, metode tinjauan pustaka yang digunakan itu berbeda-beda sesuai dengan rancangan awal yang digunakan oleh seorang peneliti. Ada 3 model ya penempatan yang dapat digunakan dalam tinjauan pustaka. Berikut ini akan saya jelaskan. Model pertama yaitu tinjauan pustaka disajikan dalam pendahuluan untuk menjelaskan kerangka teoritis kronologis masalah penelitian. Artinya, tinjauan pustaka atau literatur berfungsi untuk menjelaskan latar belakang teoritis atas masalah penelitian, seperti siapa saja yang telah menelitinya dan siapa saja yang telah menunjukkan upaya penelitian ke arah penelitian tersebut. Model kedua yaitu tinjauan pustaka disajikan dalam bagian terpisah dengan judul tinjauan pustaka itu sendiri. Model ini biasanya diterapkan dalam penelitian kuantitatif atau dalam jurnal-jurnal yang berorientasi kuantitatif. Peneliti kualitatif juga bisa kok menggunakan model penempatan tinjauan pustaka di bagian terpisah pada penelitian yang berorientasi pada teori seperti etnografi, teori kritis, dan advokasi atau emansipatoris. Model yang terakhir yaitu tinjauan pustaka disajikan di akhir penelitian, biasanya berjudul bacaan atau literatur terkait, sebagai dasar untuk membandingkan dan membedakan hasil penelitian dengan apa yang terdapat dalam literatur. Model ini bermaksud untuk membandingkan dan membedakan hasil-hasil atau kategori yang muncul dalam penelitian dengan hasil-hasil atau kategori yang muncul dalam literatur. Tinjauan pustaka pada penelitian kuantitatif itu fungsinya untuk memperkenalkan suatu teori, menjelaskan atas hubungan-hubungan yang diinginkan, menggambarkan teori yang akan digunakan, dan menjelaskan mengapa teori tersebut penting untuk dikaji. Pada akhir penelitian kuantitatif, peneliti meninjau kembali literatur yang ada, membuat perbandingan antara hasil penelitian dengan penemuan yang ada di dalam literatur. Sedangkan dalam penelitian campuran, pada intinya penggunaan tinjauan pustaka bergantung pada strategi dan bobot yang diberikan antara penelitian kualitatif dan kuantitatif. Mana yang lebih berbobot, dia akan menggunakannya. Yang selanjutnya, langkah melakukan tinjauan pustaka. Craig pada tahun 2009 mengidentifikasi langkah-langkah awal proses tinjauan pustaka. Yang pertama, berdasarkan masalah penelitian, kita membuat daftar pertanyaan terlebih dahulu. Yang kedua, mengidentifikasi dari berbagai macam sumber. Yang ketiga, mengidentifikasi judul yang lebih spesifik dari sumber yang sudah ditemukan sebelumnya sesuai dengan topik penelitian. Yang keempat, mengidentifikasi database. Yang kelima, mencari bahan yang sesuai, entah itu buku, artikel, disertasi, makalah, dan sebagainya. Yang keenam, mengikuti biografi untuk sumber tambahan. Yang ketujuh, mengevaluasi apa yang sudah ditemukan. Yang kedelapan, merevisi apa yang dicari atau fokus terhadap topik penelitian. Dan yang terakhir, mengolah sumber-sumber. Database terkomputerisasi. Dalam proses pengumpulan bahan atau materi yang relevan ya dalam tinjauan pustaka, database terkomputerisasi itu memberikan akses yang cepat dan mudah
Database terkomputerisasi itu sekarang sudah tersedia di berbagai perpustakaan yang menyediakan akses pada ribuan jurnal, makalah, seminar, dan materi-materi lain tentang topik yang berbeda-beda. Perpustakaan akademik di sebagian besar universitas pada umumnya juga memiliki database komersial maupun database domain publik. Seperti di UM sendiri, kalau mau mencari literasi bisa buka SIAKAD, ya banyak jurnal yang dilanggan sama UM. Di sini kita kasih beberapa contoh ya. Yang pertama ada Eric Resource Information Center. Eric merupakan perpustakaan digital online gratis yang berisi berbagai penelitian dan informasi yang berhubungan dengan pendidikan. Database ini disponsori oleh Departemen Pendidikan Amerika Serikat. Eric ini sudah diakses sekitar 1,2 juta item sejak 1996. Koleksinya banyak, meliputi artikel ilmiah, buku, sintetis penelitian, makalah seminar, laporan teknis undang-undang, dan materi-materi lainnya yang berhubungan dengan pendidikan. Yang kedua, yang tidak asing lagi, Google Scholar. Database ini memungkinkan peneliti mencari materi-materi dari berbagai sumber dan disiplin pengetahuan seperti makalah, tesis, buku, abstraksi, dan artikel-artikel penerbit. Yang ketiga ada PubMed. Database ini merupakan layanan perpustakaan nasional kesehatan Amerika Serikat yang memiliki lebih dari 17 juta kutipan dari Medline dan jurnal-jurnal Life Science yang menerbitkan artikel biomedis sejak 1950-an. Yang keempat ada ProQuest. ProQuest ini konon merupakan salah satu tempat penyimpanan konten online terbesar di dunia. Misalnya peneliti mencari Eric, SciInfo, dissertation abstrak, dan lain sebagainya. Tinggal buka di ProQuest semua bisa muncul. Yang kelima, Sociological Abstract. Database ini mengindeks lebih dari 2000 jurnal, makalah seminar, disertasi, resensi, buku, dan buku-buku terpilih dalam sosiologi, kajian sosial, dan disiplin-disiplin yang relevan. Yang keenam ada SciInfo. SciInfo ini database komersial psikologi ya, mengindeks 2150 judul buku dan disertasi dari berbagai negara. Database ini khususnya mencakup bidang psikologis dari disiplin yang relevan. Ada yang dari kedokteran, psikiater, keperawatan, sosiologi, pendidikan, linguistik, antropologi, dan lain sebagainya. Yang terakhir ada Social Science Citation Index atau SSCI. Database ini mengindeks sekitar 1.700 jurnal, meliputi 50 disiplin, dan juga mengindeks item-item relevan, lebih dari 3.300 jurnal sains dan teknik. Terima kasih. Selanjutnya silakan Mbak Eva. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prioritas dalam memilih literatur. Dalam memilih literatur tersebut secara tepat sangat berpengaruh terhadap proses ataupun hasil penelitian. Menurut Creswell, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan ketika akan memasukkan literatur ke dalam tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu jika ingin meneliti suatu topik tertentu namun belum tahu bagaimana melakukannya, cobalah untuk memulai dengan mempelajari sintesis-sintesis umum atau ringkasan-ringkasan dari literatur yang ada. Dan yang kedua yaitu mencari artikel-artikel ilmiah yang diterbitkan oleh jurnal-jurnal nasional ataupun internasional kenamaan, khususnya jurnal-jurnal yang menampilkan laporan-laporan penelitian. Yang ketiga yaitu mencari buku-buku yang berkaitan dengan topik yang akan diteliti. Yang keempat yaitu melacak makalah-makalah seminar terkini. Dari beberapa seminar, terkadang makalah dari seorang pemakalah itu disimpan dalam database yang terkomputerisasi seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Alif. Nah, yang terakhir yaitu website juga menyediakan bahan-bahan yang berguna untuk tinjauan pustaka. Nah, dalam jurnal-jurnal online ini ataupun buku elektronik yang terdapat dalam website tersebut dapat menjadi sumber tinjauan pustaka dalam suatu penelitian. Selanjutnya yaitu peta literatur penelitian.
dalam penyusunan tinjauan pustaka ini, pembaca untuk memahami apakah penelitian tersebut itu diajukan hanya sekedar menambah, menduplikasi, atau justru memperluas penelitian yang sudah ada sebelumnya. Nah, dalam pendekatan penyusunan literatur ini dapat dibuat dengan literatur map, seperti contoh tersebut pada gambar nomor 1, peta literatur hierarkis. Dalam peta literatur hierarkis ini menyajikan literatur dengan top down. Pada bagian paling bawah diisi oleh penelitian yang diajukan. Jadi yang pertama kita menentukan topik, selanjutnya kita menentukan literatur yang kita pilih, dan yang terakhir yaitu penelitian yang telah diajukan. Selanjutnya juga ada peta literatur penelitian flowchart. Dalam bentuk ini, di mana tinjauan pustaka itu disusun menjadi suatu hamparan yang membentang dari kiri ke kanan, dengan sisi paling kanan itu diisi dengan penelitian yang telah diajukan oleh peneliti. Yang selanjutnya, bentuk peta literatur lingkaran. Nah, dalam bentuk ini, di mana setiap lingkaran tersebut mencerminkan satu literatur dan titik potong lingkaran yang mengindikasikan topik yang akan diteliti. Jadi dari beberapa literatur tersebut, di tengah-tengahnya terdapat topik penelitian. Selanjutnya yaitu mengabstraksikan literatur. Nah, ketika seorang peneliti itu mendapatkan literatur untuk penelitiannya, tugas peneliti selanjutnya yaitu mengabstraksikan literatur tersebut. Menurut Creswell 2009, menyatakan bahwa abstraksi ini merupakan tinjauan singkat atas literatur yang meringkas unsur-unsur utama dalam suatu literatur. Nah, dalam abstraksi tersebut, kita bisa mencangkup beberapa poin. Yang pertama yaitu menyatakan masalah yang telah diteliti, yang kedua menyatakan tujuan atau fokus utama penelitian, dan yang ketiga menyatakan secara singkat informasi tentang sampel, populasi, atau data. Dari abstraksi pada jurnal ilmiah umumnya ditulis di bagian awal penelitian, namun dalam penelitian akademik, di dalam disertasi ataupun tesis, abstraksi itu tidak hanya ditulis di bagian awal penelitian, tapi juga ditulis di bagian tinjauan pustaka, yang biasanya ditunjukkan untuk mendeskripsikan materi literatur atau penelitian-penelitian sebelumnya yang terkait dengan topik penelitian yang diajukan. Selanjutnya yaitu elemen dan petunjuk dalam petunjuk gaya. Dalam petunjuk gaya tersebut menyediakan arahan bagi para peneliti untuk menulis penelitian bergaya akademis seperti format yang konsisten dalam mengutip referensi, membuat judul, menyajikan tabel dan gambar, dan juga menggunakan bahasa yang tidak diskriminatif. Terdapat beberapa rekomendasi terkait dengan bagaimana menggunakan petunjuk gaya untuk keperluan akademik. Yang pertama yaitu ketika menulis referensi in-text, perhatikan format yang tepat untuk jenis-jenis referensi dan kutipan ganda. Dan yang kedua, ketika menulis referensi end of text, perhatikan juga apakah petunjuk gaya yang digunakan mengharuskan referensi ini ditulis secara alfabetis atau numerik. Dan yang ketiga, dalam makalah atau karya tulis akademik, judul biasanya disusun dalam bentuk tingkatan-tingkatan. Jika menggunakan footnote, perhatikan petunjuk gaya untuk mengetahui bagaimana menulis footnote. Dan yang terakhir, perhatikan bagaimana gaya pada tabel dan gambar digunakan. Selanjutnya yaitu definisi istilah. Nah, salah satu yang juga berkaitan dengan tinjauan pustaka ini yaitu definisi istilah-istilah yang dibutuhkan oleh pembaca untuk memahami penelitian yang diajukan. Nah, dalam bagian definisi istilah ini dapat ditulis secara terpisah dari tinjauan pustaka dan juga dapat ditaruh di dalam tinjauan pustaka juga. Kemudian mendefinisikan istilah ini bertujuan agar seorang pembaca yang bukan dari bidang yang kita teliti ini dapat memahami istilah-istilah asing dalam penelitian tersebut. Dalam pendefinisian istilah-istilah ini sebaiknya muncul pertama kali agar pembaca itu lebih mudah dalam menemukan istilah-istilah tersebut. Terdapat beberapa penentuan dalam penulisan definisi istilah. Yang pertama dalam penelitian kualitatif,
Peneliti mendefinisikan beberapa istilah di awal penelitian pada saat istilah-istilah ini muncul pertama kali, dan pada penelitian kuantitatif, peneliti meletakkan definisi pada bagian terpisah, dan yang terakhir pada penelitian metode campuran, definisi istilah diletakkan di bagian terpisah jika penelitiannya dimulai dengan tahap awal pengumpulan data kuantitatif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ini adalah daftar rujukan yang kelompok kami dapatkan. Silakan Mas Alif. Ya, terima kasih ya teman-teman. Jika ada pertanyaan, silahkan menulis pada kolom komentar. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.